ku curahkan kasih sayang padamu. Tiada ku sangka kau mengkhianati, berselingkuh dengan orang lain. Bagaikan dilanda tsunami, satu cinta pun tak tersisa lagi. Begitu mudah engkau melupakan nostalgia kita yang indah. Ku curahkan kasih sayang padamu. Tiada ku sangka kau mengkhianati, berselingkuh dengan orang lain. Tiada ku sangka kau mengkhianati. Kenapa, Mas? Habis lagi. Enggak, ini aku lupa ngecek air radiatornya. Habis lagi. Ya sudah, Ran, kamu tunggu di sini biar aku cari air mineral ya. Mas, nggak usah, Mas. Biar aku aja yang beli. Sekalian ada sesuatu yang ingin ku beli. Ya sudah, tapi jangan lama-lama ya. Ayo, cepetan. Ini, Mas. Pak, beli air mineral. Iya. Maaf, dari mana kau dapatkan kalung itu? Ini pemberian dari teman saya waktu kecil. Apa kau marah nih? Ada perlu apa kamu nanyain kalung saya ini? Aku tanya, apa kau marah nih? Saya bilang, ini kalung dari teman saya waktu saya kecil di panti asuhan dulu. Namanya Mahendra. Aku tanya, kalung itu kau dapat dari mana? Saya kan sudah bilang, kalau kalung ini dari teman saya waktu kecil di panti asuhan dulu. Kenapa sih kamu nanyain terus? Pakailah kalung ini, Maharani. Iya, Bang. Karena misalkan kalau kita berpisah, aku bisa mencarimu dengan kalung ini. Iya, Bang. Aku juga nggak mau pisah dengan kamu. Semenjak kedua orang tuaku meninggal, kaulah yang menjagaku dan melindungiku. Maharani. Lepaskan! Kurang ajar. Dari mana kau tahu kalau kalung ini dari Mahendra? Atau kau hanya ngaku-ngaku kalau kau ini Mahendra? Atau kau orang gila? Hei, Bu, apa yang kau lakukan pada istriku, ha? Kamu tidak apa-apa kan, sayang? Dia ngaku-ngaku kalau dia Mahendra, Mas. Yang membuat kalung ini, Mas, waktu saya di panti asuhan. Oh, Bung, dengar ya. Kalung ini bisa diperoleh di kios-kios di pinggir jalan. Enggak, Mas. Tolong, Mas. Aku ingat. Dia Maharani kan? Ya kan? Sudahlah, ayo pergi. Tunggu. Baik. Aku perlu bukti satu lagi. Bagaimana? Di lutut kananmu ada bekas luka. Mas? Tolong, Mas. Ini bukti. Iya, nggak apa-apa. Ayo, kasih lihat. Iya. Lari! Aduh, Bang. Aduh, kenapa? Lututku terkena paku di pohon itu tadi. Maaf, Maharani. Ini emang harus kita lakukan. Karena kamu besok pengen diadopsi. Jadi aku nggak mau kamu meninggalkan aku. Aku juga nggak mau pisah dengan kamu, Bang. Mendingan naik punggung saja ya.
benar. Kumarani. Kumarani. Dia... Jadi kau benar-benar Bang Mahendra? Maharani. sayang, jangan. Ya? Mas Dinar, kenalkan, ini Bang Mahendra, teman aku waktu di panti asuhan dulu. Oh, ya. Kenalkan suamiku. Aku Dinar. Mahendra. Ya. Abang ngapain di sini? Aku dimutasi di kota ini. Sekarang cari kontrakan. Kebetulan di rumah kami ada kamar kosong. Gimana kalau kamu tinggal bersama kami? Boleh kan, Mas? Nggak perlu. Aku bisa... Mas, boleh ya? Please. Ya? Ya sudahlah. Ya. Ayo. terima kasih. Ya. Nih, Mas. Ayo. Jadi, kalian berteman dari dulu dan tinggal di panti asuhan yang sama? Iya, betul. Bahkan sejak kami bayi. Dari bayi? Iya. Apa dia belum cerita? Jadi begini, kami hidup senasib. Sama-sama terlahir dari seorang ibu yang tidak ingin kami lahir ke dunia ini. Dan lucunya, entah sengaja atau tidak, pengurus panti itu memberi kami nama yang sama, Mahendra dan Maharani. Seperti kembar aja. Sejak itu, kami selalu bersama-sama. Hingga akhirnya, untuk yang pertama kali dalam kehidupanku, kami kemudian berpisah saat kami melarikan diri dari sebuah keluarga yang mengangkat kami sebagai anak mereka. Seperti yang kau katakan, Bang Mahendra, aku juga nggak ingin kehilangan kamu lagi. Sekarang kau sudah kembali, Bang. Kerinduan hatiku yang selama ini terobati karena kehadiran dirimu. Hatiku yang telah gersang selama ini kini segar bagaikan tersiram air hujan. Kerinduan
Laila, cucuku. Tenang Pak Kardi, tenang. Laila tidak apa-apa. Dia cuma pingsan untuk sesaat. Sebentar lagi dia akan siuman. Dan insya Allah dia akan sembuh dari segala penyakit yang dia derita selama ini. Iya. Kakek, apa aku sedang bermimpi? Alhamdulillah. Apa yang terjadi dengan cucuku? Kakek, aku bisa melihat. Aku melihat. Laila, cucuku. Perasaanku gak enak. Apa yang terjadi pada diriku ini? Semenjak datangnya Mahendra, perasaanku jadi tidak tenang. Apa aku cemburu padanya? Tidak mungkin. Mereka kan cuma teman semasa kecil. Tapi... Abang, kita harus pergi dari sini. Kenapa, Bang? Mereka akan membunuh kita. Membunuh kita? Kenapa? Sudahlah, waktu kita tidak banyak, ayo. Tapi, Bang, ayo, sudah. Boneka ini jangan dibawa. Dia akan mempersulit kita. Ayo. Aduh. Kamu kenapa, Maharani? Perutku sakit, Bang. Perutmu sakit? Iya. Aku cari makanan dulu ya. Tapi, Bang, aku takut. Cuma sebentar, ya. Aduh. Ayo masuk. Bang Mahendra! Maharani! Bang! Maharani! Sini, Maharani! Maharani, jangan tinggalin saya, Maharani! Kau tahu sayang, mereka itu tidak akan pernah membunuhmu. Justru sebaliknya sayang, mereka mencintaimu. Tapi mengapa, Bang? Persoalannya, aku nggak rela ada yang mencintaimu, Maharani. Apalagi dengan cintanya itu, kau tinggalin aku. Itu kejam, Maharani. Sangat kejam. Apa kau mencari aku di rumah ayah angkatku? Iya. Tapi sayang, kau dan mereka sudah pindah. Dan nggak ada satu orang pun yang tahu kamu di mana. Apa yang kalian berdua lakukan, ha? Dasar pengkhianat, terkutuk kalian. Mas, Sini. Puaskan dan habiskan tenagamu itu. Ayo. Dasar julas yang bejat. Ayo. Ayolah. Saatnya kita adu kekuatan. Mahendra, jangan pernah salahkan aku, Mahendra. Ya.
kamu, Maharani. Ini kamu. Sudah kuduga dari awal. Telah terjadi hubungan asmara di antara kalian berdua. Tapi sudah, sekarang ini sudah tidak ada waktu lagi untuk memperbaiki sesuatu yang sudah rusak, bahkan hancur. Masuk kamu. Sana. Diriku sendiri. Mas, buka Mas. Bisikan, oh nafsu pikiran. Kamu tahu, Maharani, lemari ini sengaja aku buat sebagai hadiah untukmu. Ya ilahi Rabbi. Kini ku menyesal. Mas. Ya ilahi Rabbi. Kini ku menyesal. Ya ilahi Rabbi. Dengar, Maharani. Sebenarnya, aku membuat lemari ini dengan tanganku sendiri. Dan aku hadiahkan sebagai rasa cintaku padamu. Tapi sekarang tidak. Lemari ini akan kugunakan sebagai kuburan kalian berdua. Kini ku menyesal. Kurang apa, oh diriku padamu, ku curahkan kasih sayang padamu. Tiada ku sangka kau mengkhianati, berselingkuh dengan orang lain. Bagaikan oh dilanda tsunami, satu cinta pun tak tersisa lagi. Begitu mudah engkau melupakan nostalgia kita yang indah. Ku curahkan kasih sayang padamu. Tiada ku sangka kau mengkhianati, berselingkuh dengan orang lain. Bagaikan oh dilanda tsunami, satu cinta pun tak tersisa lagi. Begitu mudah engkau melupakan nostalgia kita yang indah. Ku curahkan kasih sayang padamu. Tiada ku sangka kau mengkhianati, berselingkuh dengan orang lain. Tiada ku sangka kau mengkhianati, berselingkuh dengan orang lain. Kurang apa, oh diriku padamu, ku curahkan
kasih sayang padamu. Kurang apa, oh diriku padamu. Ku curahkan kasih sayang padamu. Kurang apa, oh diriku padamu. Ku curahkan. Maharani, itu salahmu Maharani, itu dosamu. Kenapa kau hianati aku begitu, Maharani? Kenapa kau hianati aku seperti itu? Kenapa Maharani? Kenapa? Kenapa? Maharani. Bang. Jadi sunyi bila tanpa kamu, hanya engkau yang ku rindu. I love you. Aku cinta kepadamu. Gelisah hatiku bila tak bertemu, hanya engkau pujaanku. Gelisah hatiku bila tak bertemu, hanya engkau yang ku rindu. I love you. Peluklah aku kasih sebagai pelepas rindu. Belailah aku kasih dengan sepuas hatimu. Ku peluk dirimu kasih untuk melepas rindu. Mesranya, mesranya, Asyiknya, asyiknya. peluk aku oh sayang dan jangan lepaskan. Takkan aku lepaskan pelukan sayang. I love you. Aku cinta kepadamu. I love you. Aku cinta kepadamu. Hati jadi sunyi bila tanpa kamu, hanya engkau yang ku rindu. Hati jadi sunyi bila tanpa kamu, hanya engkau yang ku rindu. I love you. Aku cinta kepadamu. Gelisah hatiku bila tak bertemu, hanya
Siapa dulu dong? Bang Adit, Hah? kamu memang punya selera yang tinggi. Iya dong. Kamu tahu nggak harga sewa apartemen ini? Iya, sama dengan apartemen kita. Iya. Yuk ke dalam yuk. Coba lihat, bagaimana? Cukup nyaman kan buat bulan madu kita? Hah? Iya bang, Bang. Tuh Kita ya, akan situ. selamanya berbulan madu. Situ tuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf, sepertinya saya datang pada saat yang kurang tepat. Nggak apa-apa kok Pak. Oh ya, apa kabar Pak Ismail? Alhamdulillah, semoga kalian berdua juga demikian. Iya. Oh ya kita, perkenalkan ini adalah Pak Ismail. Dia dikuasakan untuk mengontrakkan rumah ini kepada kita dan beliau juga adalah ketua proyek pembangunan untuk madrasah yang sempat tertunda itu. Oh, senang berkenalan dengan Anda. Sepertinya saya pernah mengenal Anda, Nyonya. Oh iya? Tapi di mana ya? Kenapa? Sudahlah, lupakan saja. Kalau gitu kita duduk di dalam aja yuk. Iya, terima Mari. kasih. Ayo. Pak Aditya, Ya? ini surat kontrak rumah yang perlu Pak Aditya pelajari. Iya, terima kasih Pak. Semoga Anda berdua bisa tahan di rumah ini. Tidak seperti penyewa sebelumnya yang hanya bisa bertahan 2-3 bulan saja. Terima kasih Pak. Loh, memangnya kenapa Pak? Dengan alasan yang sama, mereka tidak tahan dengan gangguan yang selalu muncul secara menakutkan di rumah ini. Kebetulan kami berdua tidak percaya dengan hal-hal seperti itu. Iya. Syukurlah kalau begitu. Sebab hanya orang-orang beriman dan bertakwalah yang mampu menempatkan rasa takutnya pada sesuatu yang semestinya. Oh ya, mungkin nanti malam pemilik rumah ini akan datang ke sini. Jadi Pak Aditya bisa memberikan surat kontrak dan uang kontrak rumah ini langsung pada beliau. Iya, boleh Pak. Oh ya, kira-kira di mana ya beliau tinggal Pak? Di lereng bukit sebelah utara. Jangan tinggalkan aku. Jangan tinggalkan aku. Aku mencintaimu, kekasih, duhai istriku. Oh janganlah tinggalkan aku. Aku mencintaimu, kekasih, duhai istriku. Oh janganlah tinggalkan aku. Aku mencintaimu. Maafkan aku, maafkanlah semua kesalahanku pada dirimu. Maafkan aku, karena aku engkau menderita dan belum sempat membahagiakanmu. Maafkanlah, oh istriku, aku mencintaimu, kekasih, duhai istriku. Oh janganlah tinggalkan aku. Aku mencintaimu. Maafkan aku, maafkanlah semua
dirimu. Maafkan aku karena engkau menderita dan belum sempat membahagiakanmu. Maafkanlah, oh istriku, aku mencintaimu kekasih. Duhai istriku, oh janganlah tinggalkan aku, jangan tinggalkan aku. Astagfirullahaladzim. Apa yang terjadi? Pertanda apa ini? Sepertinya terjadi sesuatu di rumahku. Tidak ada salahnya kalau aku lihat-lihat ke sana. Jadi kita akan tinggal selama setahun di rumah ini, Bang? Nggak tentu juga sih. Ya, sampai proyek itu selesai. Panti asuhan dan madrasah itu. Seperti ada yang mengutuk rumah kita, Bang. Hati-hati, Bang, hati-hati. Iya. Selamat malam. Malam. Apakah kedatangan saya mengganggu? Tidak, Pak. Saya Dinar. Dinar? Ya, Dinar Sasmita. Tadi Pak Ismail mengatakan bahwa... Oh iya, jadi Bapak pemilik rumah ini ya? Iya. Kalau begitu silakan masuk, Pak. Terima kasih. Silakan. Saya senang sekali rumah ini sudah diisi kembali. Perasaan sudah lama sekali rumah ini kosong. Dan yang mengontrak terakhir sudah lama pergi dan tanpa pamit. Iya, Pak. Saya sudah mendengar semua cerita tentang itu dari Pak Ismail, Pak. Silakan diminum kopinya, Pak. Mumpung Iya, Pak. masih panas. Terima kasih. Ada apa, Pak Dinar? Kok ngeliatin saya kayak gitu? Tidak apa-apa. Kecantikan Nyonya mengingatkan saya pada seseorang. Oh ya? Siapa, Pak Dinar? Tidak begitu penting. Cuma ingatan pahit masa silam. Bang, berapa malam sih dia akan menginap di pavilion itu? Iya, dia sih nggak bilang sampai berapa malam. Ya, dia juga kan nggak ganggu kita. Lagian itu kan sudah termasuk perjanjian dalam kontrak. Bang, dia tuh aneh banget ya orangnya. Lihat deh, rumah segede ini dia nggak mau tinggalin. Dia malah lebih milih tinggal di tempat seperti itu. Ih, aneh banget. Ya, seperti yang dia bilang waktu itu. Dia banyak kenangan pahit, bahkan mungkin menyakitkan dia juga. Bang, tau nggak sih kenapa istrinya sampai ninggalin dia? Ya, aku nggak tahu sih. Tapi dia selalu mengalihkan pembicaraan setiap aku nanya tentang itu. Oh iya, kayaknya tadi dia bilang kita harus mematuhi persyaratan yang ada dalam surat perjanjian kontrak rumah itu. Emang apa sih isinya? Yang pertama, kita tidak boleh merubah struktur rumah tanpa sepengetahuan dia. Apalagi pavilion. Dan yang kedua, kita hanya mengontrak rumah induk saja, tidak termasuk pavilion. Jadi, dia bebas nginep di pavilion itu sampai kapanpun yang dia mau. Memangnya apa sih keistimewaan pavilion itu? Sampai orang lain nggak boleh menjamahnya? Nggak tahu. Udah, tidur yuk. Maharani, kamu melihat sendiri bukan? Penghuni rumah kita itu mirip sekali denganmu. Rasanya aku melihat kamu hidup kembali, sayang.
Maharani. Aku sangat merindukanmu. Maharani, sayang, tunggu Maharani. Jangan tinggalkan aku, Maharani. Maharani, kenapa kau mengkhianatiku, Maharani? Kenapa? Dulu kita sangat bahagia, sayang. Kita saling cinta mencintai, kasih mengasihi. Sampai akhirnya datang laki-laki terkutuk itu menghancurkan kebahagiaan kita, sayang. Kenapa bukan laki-laki terkutuk itu saja yang mati? Kenapa kau juga harus mati, sayang? Kenapa? Mesti sarapan dulu ya. Aku jadi telat nih. Selamat pagi Pak Dinar. Pak Dinar. Gimana Pak? Maaf, rupanya saya terlalu nyenyak tidur. Oh iya, nggak apa-apa kok. Ini saya sudah baca semua dan uangnya ada di sini. Terima kasih. Baiklah kalau begitu, saya pamit dulu. Iya, silakan. Terima Pak. kasih. Mari. Terima kasih Pak. Saya juga mau keluar. Ya. Mau berangkat Bang? Iya, saya berangkat sekarang. Hati-hati ya. Baiklah. Ya, bye-bye. Dah. Oke, jadi aku harap kalian bisa bekerja sesuai dengan Bestek. Iya Pak. Karena aku tidak mau reputasi kita hancur seperti teman-teman kita hanya karena anggaran yang dikorupsi, bangunan jadi berantakan. Ya? Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak Ismail. Ternyata Pak Ismail bersedia datang juga. Sebagai ketua panitia, saya harus selalu standby penuh selama proyek ini berjalan. Bila perlu selama 24 jam. Oh ya Pak, jika Bapak tidak keberatan dan warga desa sini, saya masih membutuhkan 3 shift untuk pembangunan ini. Biar cepat selesai gitu. Saya setuju-setuju saja. Tapi Bapak sendiri bagaimana? Maksud Bapak? Anda kan masih pengantin baru. Nanti ajar bulan madunya rusak. Bisa saja Pak Ismail. Jangan khawatir Pak. Kami berdua akan selamanya berbulan madu. Jadi bagaimana dengan rencana shift itu Pak? Insya Allah bisa. Apa mungkin berasal dari pavilion itu ya? Pak Dinar? Pak? Pak Dinar? Pak? Pak? Pak Dinar? Pak Dinar? Pak? Nyonya. Kamu udah bangun sayang? Kayaknya kamu tidur enak benar. Aku sampai nggak tega bangunin. Aku? Tertidur? Iya. Dan sepertinya kamu sedang bermimpi yang sangat indah. Bermimpi? Kok gitu? Kayak orang bingung. Aku... nggak ada apa-apa. Ngomong dong. Kalau ada apa-apa ngomong, cerita. Memangnya ada apa sih? Ramalan abang meleset. Memangnya aku peramal. Ya, arsitek. Aku tahu itu.
Tapi karena arsitek itu pula lah, Abang pernah meramalkan kalau fondasi beton belakang dan samping rumah ini tidak akan digoyahkan walaupun kena gempa. Gempa? Lantas? Ternyata tadi aku lihat di rumah ini ada retak. Dan aku lihat perabotannya. Wih, berantakan. Perabotan? Sudahlah, mungkin hanya halusinasiku saja atau mungkin akibat getaran gempa yang terjadi tiba-tiba tadi. Gempa? Kok kamu jadi takut gitu? Ih, takut bang. Dari tadi siang aku merasakan hal yang janggal di rumah ini. Aku tahu. Itu pasti gara-gara aku kurang ngelonin. Ya kan? Ih, kok gitu? Itu lihat. Retak tuh bang. Betonnya kurang padat. Ya mungkin karena itulah makanya terjadi seperti ini. Jadi abang mau perbaiki sekarang? Ya nggak mungkin lah. Ntar aja, kalau lain waktu aku sempet, aku benerin semua. Tidur sekarang yuk. Iya. Gita, aku membutuhkanmu, Gita. Ayo sayang, sini. Gita, aku membutuhkanmu, Gita. Membutuhkan bantuanku. Siapa ya? Kamu kenapa sih ngomong sendiri? Sudah, tidur yuk. Aku ngantuk sekali. Gita, bangunlah Gita. Aku bantulah kami. Bangunlah. Kemarilah. Kami membutuhkanmu. Kemarilah. Kemarilah. Aku membutuhkanmu. Maaflah wahai manusia. Astaga, kesiangan nih. Kenapa kita nggak bangunin ya? Kemana lagi tuh orang? Kita kemana ya dia? Jangan-jangan di kamar mandi. Kita jangan-jangan ke pavilion itu lagi. Ya. Kita bangun kita. Kenapa kamu tidur di sini? Bangun kita. Ayo bangun. Kita. Bang. Tenanglah. Kamu ada di dekatku, kita. Abang, mengapa aku ada di sini, Bang? Apa yang terjadi padaku, Bang? Justru aku yang mau tanya. Kenapa kamu bisa tidur di sini? Aku juga nggak tahu, Bang. Sumpah, nggak ngerti. Ya sudah, bangun yuk. Awas pelan-pelan. Aku ambilkan minum dulu ya. Kamu minum sedikit biar bisa tenang ya. Makasih, Bang.
mencurigaiku. Maksudmu? Sudahlah, kamu istirahat aja dulu. Berikan petunjukmu, oh Tuhanku. Oh misteri apakah pada istriku, berikan petunjukmu, oh Tuhanku. Andaikan oh istriku berbuat dosa, tolong ampuni dia, ampuni dia. Oh misteri apakah pada istriku, berikan petunjukmu, oh Tuhanku. Andaikan oh istriku berbuat dosa, tolong ampuni dia, ampuni dia. Andai dia bersalah, maafkan dia, oh Tuhan Maha Pengasih. Iya, kejadian itu pernah terjadi pada penghuni lain sebelum Bapak. Oh ya, kamu kan asli orang situ. Bapak lupa ya? Meskipun saya asli Padang Pariaman, tapi istri saya asli sini, Pak. Lalu bagaimana ceritanya? Ceritanya, si Nyonya berpindah tempat tidur di kamar si pelayan. Semua dilakukan tanpa sadar. ah
Maharani sayang, aku sangat merindukan kamu. Ajar kamu. Gak sopan. Nyonya, maafkan saya, Nyonya. Maafkan, saya tidak sengaja, Nyonya. Kamu apaan kamu? Hah? Maafkan saya, Pak. Kurang ajar. Maafkan saya. Cukup, jangan, Bang. Saya kira kita kasih saya Maharani, Pak. Lepaskan aku. Maafkan saya. hancur. Saya pergi. Bang. Apa yang terjadi denganku? Maharani, kenapa kau lakukan itu semua? Maharani, kenapa kau menipuku? Kenapa kau mengkhianati aku, Maharani? Kenapa? Pak Diman, Pak Ustadz, kuatkan dan tabahkan hatimu. Saya mengerti apa yang sedang kau hadapi. Bersabarlah, dan hanya kepada Tuhan kita dapat mengadu. Ya, Astagfirullah. sabar. Ya, gak masuk akal. Siapa, Bang? Orang proyek. Ada apa kemari? Gawat, Pak. Kita harus segera kembali ke proyek sekarang juga, Pak. Memangnya ada apa? Aduh, seorang tukang tembok mati tertimpa besi di proyek, Pak. Apa? Mati. Pegawai kita meninggal. Iya, Pak. Lalu? Sekarang polisi sudah membawanya ke rumah sakit untuk diotopsi. Dan petugas lainnya menunggu Bapak untuk... Ya sudah, kalau begitu kita pergi yuk. Ya? Iya. Kamu jaga di rumah ya. Hati-hati ya. Kamu juga Yuk. ya. Cepetan. Iya, Pak. Seperti ada suara anak-anak di luar. Siapa mereka? Malam-malam begini. Jangan curang ya. Iya. 1, 2, 3, 4, 5. Mereka berlari ke arah pavilion. Jangan-jangan... Ya, aku yakin. Tapi tunggu dulu. Bukankah baik Pak Ismail ataupun Pak Dinar tidak pernah menceritakan kalau Pak Dinar itu punya 2 orang anak? Lucu-lucu lagi. Ya. Pak Dinar? Mana ya bocah-bocah itu? Pak? Pak Dinar? Pak? Kok ini seperti lemari dinding? Iya, ini seperti lemari dinding. Ini pasti. Gita, bebaskan aku dari sini. Kau harus membantuku. Kau bersediakan? Bersedia? Nah, bantulah aku membebaskan diri dari pintu lemari dinding yang mengurungku. Aku sudah bosan. Aku sudah muak. Apa yang harus aku lakukan? Cungkil daun pintu lemari ini dan bukalah. Cepat. Ayolah. Aku sudah cukup lama menderita seperti ini. Siapa kau? Siapa kau sebenarnya? Aku tuanmu yang tadi malam telah bersamamu di sini. Jadi kau?
terjadi di kamar pavilion itu? Bang. Hei, Bang, kapan Abang datang? tadi pagi-pagi sekali. Tapi aku nggak tega buat ngebangunin kamu karena kayaknya kamu tidur nyenyak banget. Terus apa? Abang temukan aku di mana? Ya di tempat tidur lah. Habis di mana lagi? Tapi lucu juga mimpi burukmu itu. Mimpi buruk? Iya, maksudku igawanmu itu. Kadang kamu menangis, kadang tertawa, dan kadang kamu teriak-teriak. Berisik bener lagi. Oh ya, kayaknya kamu minta bantuan untuk membuka lemari. Iya. Kok wajah kamu jadi pucat gitu? Seseorang. Ya, seseorang di pavilion itu. Siapa dia? Sepertinya ada suara mobil di luar. Kamu lagi? Maaf Pak Aditya, kalau kedatangan saya mengganggu. Mau apa kamu kemari? Hah? Hah? Maaf Pak Aditya, kalau kedatangan saya mengganggu. Kalau boleh, saya mau menginap di pavilion. Menginap? Iya, benar. Dan saya memerlukan pavilion itu. Boleh? Sudahlah, ambil kunci pavilionnya. Tapi untuk apa? Apa mobil pickup itu Bapak yang bawa? Betul Pak Aditya. Untuk apa peti mati itu? Tidak apa-apa. Saya cuma ingin mengambil sesuatu dari pavilion ini. Peti mati itu? Gita. Gita. Nyonya. Gita. Nyonya. Pergi kau. Apa kamu tidak lihat dia pingsan? Tapi Pak Aditya, pergi. Saya membutuhkan kunci itu, Pak. Iya, maafkan saya, Pak. Bang, peganglah tanganku. Kamu tenanglah. Dia sudah pergi kok. Bang, mestinya kau kasih aja apa yang dia minta. Menginap di sini? Gak mungkin, sayang. Sesuai perjanjian itu, dia berhak tinggal di pavilion itu. Bentar ya. Halo? Oke, aku akan segera sana. Iya. Sayang, ada proyek yang harus aku selesaikan. Cuma aku sendiri yang bisa menyelesaikannya. Kamu gak apa-apa kan? Aku tinggal sebentar. Gak apa-apa. Aku udah agak baikan kok. Madrasah dan panti asuhan itu sepenuhnya berada di bawah tanggung jawab kamu. Pergilah. Jangan biarkan mereka menunggu ya. Baiklah sayang. Hati-hati ya. Mengapa dia yang engkau siksa? Mengapa oh Tuhan? Mengapa dia yang engkau siksa? Mengapa oh Tuhan? Dosa apakah sehingga dia menderita begini? Mengapa dia yang engkau siksa? Mengapa oh Tuhan? Jadikan aku penggantinya, jangan dia yang kau
siksa. Ku tak tahan, oh melihatnya tersiksa sendiri. Oh Tuhanku yang Maha Pengasih, ampunilah dia. Sembuhkan dia, oh Tuhanku, sembuhkanlah dia. Dosa apakah sehingga dia menderita begini? Mengapa dia yang Engkau siksa? Mengapa, oh Tuhan? Jadikan aku penggantinya. Ku tak tahan, oh melihatnya tersiksa sendiri. Oh Tuhanku yang Maha Pengasih, ampunilah dia. Sembuhkan dia, oh Tuhanku, sembuhkanlah dia. Dosa apakah sehingga dia menderita begini? Mengapa dia yang Engkau siksa? Mengapa, oh Tuhan? Apa yang harus kulakukan? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Ustadz, apa kabar? Baik. Mari, Saya harap kedatangan saya tidak mengganggu. Silakan Pak. Ya. Kebetulan saya ingin bicara banyak dengan Pak Ustadz. Ada masalah apa ini? Begini Pak Ustadz. Nah, ini gerbang timur, ini gerbang selatan. Astaga. Tolong! Kenapa, Pak? Tolong! Separah apa keadaannya? Sebenarnya, jauh di dalam hati sanubari, saya masih pencinta masjid Pak Ustadz. Tetapi apa? Saya telah melakukan dosa yang sangat mengerikan dan sulit diampuni. Bahkan mungkin oleh Tuhan sekalipun, Pak Ustadz. Allah itu Maha Pengampun. Kalau boleh saya tahu, apa yang sebenarnya Pak Dinar sudah lakukan? Iya, pengkhianatan Maharani membuat saya menjadi manusia paling keji, Pak Ustadz. Maaf, lelaki yang bernama Mahendra itu siapa? Dia sahabat masa kecil Maharani. Masya Allah. Ada di mana aku ini? Bang Waruli tadi yang mengantarmu pulang. Katanya kamu tadi terjatuh di proyek tanpa sebab-sebab yang jelas. Oh iya, kecelakaan kecil itu. Bang, lukamu tidak hanya memar, tapi sudah mulai menghitam. Sakit, Bang? Sakit sekali. Tapi baru kali ini aku merasakan sangat lelah. Aku ingin tidur. Ya sudah, Abang tidur saja, ya. Aku akan menunggumu di sini. Ya, tidur. Ya. Astagfirullahaladzim. Bahaya. Ada apa, Pak Dinar? Naluri gaibku mengatakan
Ada bahaya besar mengancam. Bahaya besar? Iya, kalau Pak Ustadz ingin tahu, mari ikut dengan saya sebelum terlambat. Baik. Mari Pak Ustadz. Bangun, bangun. Kau harus membantu kebangkitanku. Bangun, bangun lelaki pengecut. Ayo bangun. Apaan sih Gita? Aku perlukan darah dan jantungmu. Ayo bangun. Ayo bangun lelaki. Kamu apa-apaan sih Gita? Aku bukan Gita. Aku Maharani. Maharani? Sudah jangan banyak tanya. Ayo bangun. Ayo cepat jalan. Cepat. Iya. Cepat. Menunggu jantung Aditya. Buat apa? Dimasukkan ke dalam rongga dada Aditya. Dengan syarat, tangan yang memasukkannya haruslah orang yang mengasihi si pemilik jantung itu. Dan menurut bisikan gaib yang kuterima selama menyepi, roh Mahendra akan kembali ke wujud manusia seperti kita ini, Pak Ustadz. Nauzubillah. Makanya kita harus buru-buru. Diam di tempat. Aku hanya memerlukan jantungmu saja. Gita, sadarlah Gita. Sadar. Aku suamimu. Suamiku. Iya. Aku tidak pernah mencintaimu, Dinar. Aku hanya mencintai Kakang Mahendra. Kamu tahu itu kan? Hentikan, jangan aku Maharani. Cukup. Hentikan. Aku yang kamu cari, Maharani. Cukup. Atau aku akan membunuhmu untuk kedua kalinya. Berarti kau membunuh raga yang aku tempati. Pak Ismail, tolong istri saya, Pak. Dia kerasukan, Pak. Gita, bangun Gita. Gita, Pak, bagaimana ini? Pak Ustadz, semuanya sudah berakhir. Kecuali satu hal. Apa itu, Pak Dinar? Pak Ismail, Aku ingin menikmati kehidupan lamaku yang sangat membahagiakan. Menjadi jamaah dan pencinta masjid. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. bagaimana ini Pak Ismail? Semoga Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang mengabulkan keinginan Pak Dinar. Ya, semoga. Lebih baik kita doakan saja. Semoga almarhum diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya. Mari Pak Ditya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pegangin yang kuat. Mari. Wahai manusia, jika dirimu bernoda, dunia